Yehezkiel pasal 40, hari Jumat, tanggal 3 Oktober 2025. Pasal 40 sampai 48 Yehezkiel ini berbicara tentang penglihatan tentang zaman baru. Perikopnya pintu-pintu gerbang dan pelataran-pelataran bait suci yang baru. Dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun, pada tanggal 10 bulan itu, dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan dibawanya aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Jadi kita tahu ya, pembuangan bangsa Israel ke Babelonia, Babel itu selama 70 tahun, dan ini di tahun ke-25 sesudah pembuangan ini yang dijelaskan Yehezkiel. Permulaan tahun tanggal 10 bulan itu dikatakan dia diliputi oleh kekuasaan Tuhan dan dibawa ke atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Kesanalah aku dibawanya, dan lihat, ada seorang yang kelihatan seperti tembaga, dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur, dan ia berdiri di pintu gerbang. Jadi yang berdiri di pintu gerbang itu adalah seorang yang kelihatan seperti tembaga, dan yang di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur. Jadi orang ini dalam penglihatan Yehezkiel berdiri di depan pintu gerbang. Ayat 4. Orang itu berbicara kepadaku. Nah, orang yang tadi ya, yang kelihatan seperti tembaga. Orang itu berbicara kepadaku, "Hai anak manusia, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh." Diminta melihat teliti itu artinya baik-baik, mendengar dengan sungguh-sungguh. Kenapa seperti ini? Kita itu kadang melihat sepintas aja ya. Kita lihat sepintas, ternyata nantinya ada yang kelewat. Ya, saya kadang kalau saya baca message dan saya perlu terus memperbaiki diri dalam hal itu cepat-cepat ya, apalagi kalau nggak ada waktu cepat aja baca, ternyata ada yang kelewat atau salah ngerti. Jadi saat duduk baik-baik, baca ulang, ternyata saya salah ngerti dari awal waktu saya cepat-cepat aja baca kan pakai mata ya, melihat. Dengarlah sungguh-sungguh. Kalau kita nggak dengar sungguh-sungguh, kadang kita sambil bikin yang lain, atau sambil bicara sama orang lain, adalah yang lain datang bicara. Kita kan nggak bisa fokus, nggak dengar sungguh-sungguh, bisa salah ngerti, bisa salah dengar. Nah, ini seperti itulah yang diminta untuk Yehezkiel di dalam penglihatan itu, bahwa lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh. Ini untuk kita pun hari ini, untuk kita melatih diri kita melihat dengan teliti dan mendengar dengan sungguh-sungguh. Bagaimana untuk dengar sungguh-sungguh? Kita tahu firman Tuhan itu saat kita dengar dengan sungguh-sungguh, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi kalau kita salah dengar firman Tuhan karena nggak dengar sungguh-sungguh sambil lalu, bisa saja iman kita salah lari. Kita nggak pegang seperti yang seharusnya Tuhan mau bilang sama kita. Jadi saat kita dengar firman yang Tuhan mau bagikan khusus untuk kita, dengarlah sungguh-sungguh, supaya iman kita bisa teguh, nggak tergoncangkan oleh sekitar kita atau oleh ajaran-ajaran yang lain. Karena yang satu ini, firman Tuhan itulah yang satu-satunya nggak pernah berubah. Ya dan amin, alfa dan omega. Nah, saya lanjut dulu.
Jadi sudah ada kata lihatlah dengan teliti, jadi itu pakai mata. Kedua, dengarlah dengan sungguh-sungguh pakai telinga. Dan perhatikanlah baik-baik. Perhatikannya dengan keseluruhan anggota tubuh, hati, semua. Perhatikan baik-baik segala sesuatu yang akan kuperlihatkan kepadamu. Jadi belum lihat, baru akan diperlihatkan. Tetapi dia bilang, perhatikan baik-baik segala sesuatu. Jangan cuma 1-2 kamu udah puas karena ya saya sudah perhatikan baik-baik tadi 1 itu. Segala sesuatu harus diperhatikan baik-baik yang akan diperlihatkan kepadanya. Sebab untuk itulah engkau dibawa kemari. Ada tujuan Tuhan membawa Yehezkiel ke atas sebuah gunung yang tinggi sekali di tanah Israel. Pada saat itu dia ada di pembuangan di tahun ke-25. Tetapi Tuhan membawa rohnya untuk melihat, memberi penglihatan. Jadi ada tujuan. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Di setiap tempat di mana kita pergi selalu ada tujuan Tuhan. Nah, baik sebelum kita pergi di tempat tujuan atau berada di satu tempat, benar-benar lihat, dengar, perhatikan segala sesuatunya dengan baik-baik. Karena ada tujuannya Tuhan. Tuhan persiapkan kita, diperlihatkan semua supaya kita lihat di sini, supaya aku memperlihatkan semuanya itu kepadamu. Dia dibawa untuk diperlihatkan semua yang nantinya kita akan baca kelanjutannya. Masih ada lanjutnya, beritahukanlah segala sesuatu yang kau lihat kepada kaum Israel. Dia dapat tugas. Dia diperlihatkan tetapi enggak stop dia saja sendiri, tetapi nantinya dia harus memberitahukan segala sesuatu yang dia lihat yang akan diperlihatkan kepadanya, kepada kaum Israel. Kembali kita ingat keteladanan ya, sudah sampai di Yehezkiel 40, Yehezkiel kita baca dari pasal-pasal sebelumnya, ketaatannya luar biasa. Dia nggak bilang, aduh Tuhan gimana saya mau ingat, mau catat semua, ribet banget Tuhan yang Tuhan mau kasih lihat saya. Gimana, aduh saya udah nggak bisa menghafal, umurku sudah segini. Kan kadang kita bilang gitu ya, umurku sudah segini, aduh aku sudah lupa-lupa ingat, aku sudah banyak sekali yang kita bisa sebut. Tapi Yehezkiel dari pembacaan sebelumnya sampai hari ini, Yehezkiel tidak pernah negosiasi sama Tuhan. Dia selalu langsung bikin yang Tuhan perintahkan kepadanya, karena dia tahu Tuhan yang akan kasih ingat dia, Tuhan yang akan tolong dia, bukan kekuatannya untuk mengingat semua. Memang kan kalau kekuatan sendiri gimana mau ingat semua itu, tetapi kalau Tuhan yang bekerja, dia akan sanggup mengerjakannya lewat Yehezkiel. Ayat 5. Lihat, di luar bangunan itu ada tembok, seluruh keliling bangunan itu, dan di tangan orang itu ada tongkat pengukur yang panjangnya 6 hasta. Hasta ini setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Ia mengukur tembok itu, tebalnya 1 tongkat dan tingginya 1 tongkat. Ayat 6. Lalu ia sampai di pintu gerbang yang menghadap ke timur dan menaiki tangganya. Ia mengukur ambang dari pintu gerbang itu 1 tongkat lebarnya. Kemudian ia mengukur kamar jaga, panjangnya 1 tongkat dan lebarnya 1 tongkat, dan jarak antara 2 kamar jaga adalah 5 hasta. Sampai jarak-jarak pun dihitung semua. Sangat detail, sangat teliti. Dan ambang pintu gerbang sebelah dalam yang dekat balai gerbang itu adalah 1 tongkat. Kemudian ia mengukur balai gerbang itu 8 hasta, dan tiang temboknya 2 hasta, dan balai itu ada di sebelah dalam. Mengenai kamar-kamar jaga yang di pintu gerbang sebelah timur itu, ada 3 kamar pada tiap sisi, ketiga-tiganya sama ukurannya, dan kedua tiang tembok pada kedua sisi sama juga ukurannya. Lalu ia mengukur lubang pintu gerbang itu, lebarnya sebelah dalam adalah 10 hasta, dan lebarnya sebelah luar 13 hasta. Di bagian muka dari kamar-kamar jaga itu ada sekatan yang berukuran 1 hasta, dan demikian juga ukuran sekatan di sebelah yang lain. Dan ukuran kamar jaga itu adalah 6 hasta, dan pada kedua belah pihak dan pada
dan ukuran kamar jaga itu adalah 6 hasta pada kedua belah pihak. Ayat 13. Lalu ia mengukur pintu gerbang itu dari dinding belakang kamar jaga yang satu sampai dinding belakang kamar jaga yang lain, melalui kedua pintu sekatan itu, lebarnya 25 hasta. Ia mengukur juga balai gerbang itu, 20 hasta, dan sekeliling balai gerbang itu adalah pelataran. Dari muka pintu gerbang luar sampai balai gerbang sebelah dalam 50 hasta. Pada sekeliling pintu gerbang itu di bagian dalam ada jendela-jendela dengan bidai, yaitu di kamar-kamar jaga dan pada tiang-tiang tembok, dan begitu juga pada balai gerbang. Dan pada tiang-tiang tembok itu terukir gambar pohon-pohon korma. Sampai di sini saya cuma baca karena saya pun tidak terlalu mengerti di sini ya. Cuma saya mau belajar bagaimana Roh Kudus bukakan kalau ada yang dibukakan. Yang saya mau pelajari di sini bagaimana Yehezkiel manut, ngikut. Ini banyak banget dari yang kita sudah baca semua ya. Ada semua diberitahukan satu persatu kepada Yehezkiel dan dia ikut semua. Dia ngikutin dan kita bisa baca hari ini bersama-sama. Ayat 17. Lalu dibawanya aku ke pelataran luar. Sungguh sekeliling pelataran itu ada bilik-bilik yang jumlahnya 30, dan bilik-bilik itu dibangun di atas sebuah lantai batu. 18. Dan lantai batu itu ada di samping pintu-pintu gerbang mengikuti panjangnya. Itulah lantai batu bawah. Kemudian ia mengukur lebar pelataran itu dari sebelah dalam pintu gerbang bawah sampai sebelah luar pintu gerbang dalam 100 hasta. Lalu ia berjalan di depanku menuju ke utara. Dan sungguh ada pintu gerbang yang menghadap ke utara yang termasuk pelataran luar. Ia mengukur panjang dan lebarnya. Kamar jaganya 3 sebelah menyebelah. Tiang-tiang tembok dan balai gerbangnya adalah seukuran dengan pintu gerbang pertama. 50 hasta panjangnya dan lebarnya 25 hasta. Jendela-jendelanya, balai gerbangnya, dan gambar-gambar pohon kormanya seukuran juga dengan pintu gerbang yang menghadap ke timur. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang 7 tingkat dan balai gerbangnya ada sebelah dalam. Di pelataran dalam ada sebuah pintu gerbang yang berhadapan dengan pintu gerbang utara, sama seperti halnya dengan pintu gerbang timur. Ia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang 100 hasta. Ayat 24. Kemudian ia membawa aku menuju selatan. Sungguh ada sebuah pintu gerbang yang menghadap ke selatan. Ia mengukur kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya. Ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela yang sama dengan yang lain-lain. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Tangga ke situ adalah 7 tingkat dan balai gerbangnya ada sebelah dalam. Pada pintu gerbang itu juga, di tiang-tiang temboknya, terukir gambar pohon-pohon korma. 1 batang di sebelah sini dan 1 batang di sebelah sana. Di bagian selatan pelataran dalam ada juga pintu gerbang. Ia mengukur dari pintu gerbang sampai pintu gerbang di bagian selatan 100 hasta. Yang saya lihat di sini sudah 2 kali saya baca ada pohon-pohon korma ya, ada gambar pohon korma tadi di ayat 16, ada gambar pohon korma di ayat yang ke-26 ada terukir gambar pohon-pohon korma. Kita tahu pohon korma ya ada di padang pasir di sana, di daerah-daerah yang sangat panas, dan kita sangat tahu bagaimana itu pohon korma bisa berdiri, bisa tumbuh dengan kuat di tengah-tengah badai, di tengah-tengah panasnya siang dan pasti dingin kalau malam. Dimulai dari fondasi yang dibangun saat pohon korma itu, biji korma itu mau ditanam. Nah, biji korma itu kalau ditanam nggak seperti jagung kita bikin lubangnya pakai jari aja, masukin biji jagung, tutup, nanti jagung bisa tumbuh. Biji korma itu digali dalam-dalam ya, itu kan banyak padang pasir di sana, baru ditutupin batu dari atas. Tujuannya kenapa? Supaya nggak diterbangkan angin dan tiba di tempat lain. Jadi kalau yang punya mau tanam korma pasti berharap bahwa kormanya itu tumbuh di tempat yang dia
tanamkan biji itu. Jadi ditutup dengan batu yang keras, yang bukan keras, maksudnya yang berat, supaya nggak diterbangkan angin. Nah, korma kan kita tahu untuk tumbuh kan butuh ke atas. Nah, mau ke atas kasihan ada batu keras, yang batu kuat yang menahan dari atas. Jadi dia akan mencari ke bawah, mencari sampai kedalaman akarnya, mencari air sampai menguatkan akarnya, sampai waktu sudah sangat kuat dia bisa melemparkan itu batu yang menutup di atas supaya nanti dia bisa tumbuh. Jadi sekuat apapun angin datang, badai, panas, pohon kurma bisa berdiri kuat di tengah-tengah padang pasir. Nah, dari 2 kali ditulis ini memberi saya inspirasi untuk bagi itu, bahwa seperti itulah kehidupan kita saat kita terus mencari, berdiri, mencari akhir kehidupan, kebenaran firman Tuhan. Badai kehidupan datang menerpa kita, ujian-ujian kehidupan, panas terik, dinginnya malam, begitu banyaknya ya masing-masing kita menghadapi perjuangan iman. Tapi saat kita terus mencari akar kita, cari air kehidupan, ada kebenaran firman Tuhan akan terus menopang kita untuk kita bisa berdiri teguh. Batu-batu yang menghalangi dalam hidup kita akan berdiri dengan iman untuk tetap ada, berdiri dengan apa yang kita percaya dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini digambarkan pohon kurma ditaruh di situ, gambarnya ada di bagian selatan pelataran dan di sekeliling pintu gerbang, ayat 16 dan ayat 26 tadi. Kita lanjut ayat 28. Lalu dibawanya aku ke pelataran dalam melalui pintu gerbang selatan, dan ia mengukur pintu gerbang itu, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Sekelilingnya ada balai-balai gerbang, panjangnya 25 hasta dan lebarnya 5 hasta. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar, dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma. Ada lagi pohon korma ya, yang ketiga kali. Jadi di mana-mana mereka taruh pohon korma, dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. Lalu dibawanya aku ke sebelah timur pelataran dalam, dan ia mengukur pintu gerbang yang di situ, dan ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Sekeliling pintu gerbang itu dan balai gerbangnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar, dan tiang-tiang temboknya terukir gambar-gambar pohon korma. Sudah 4 kali ya, 4 tempat. Sebelah sini dan sebelah sana, dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. Kemudian dibawanya aku ke pintu gerbang utara, dan ia mengukurnya, dan ukurannya sama saja dengan yang lain-lain. Ayat 36, kamar-kamar jaganya, tiang-tiang temboknya, dan balai gerbangnya, ukurannya sama saja dengan yang lain-lain, dan sekelilingnya ada jendela-jendela. Panjang pintu gerbang itu 50 hasta dan lebarnya 25 hasta. Balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar, dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma. Sudah 5 tempat, sebelah sini dan sebelah sana, dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. Belum ada gambar pohon lain yang disebutkan, baru gambar pohon korma di 5 tempat yang berbeda. Ada juga sebuah bilik yang pintunya di balai gerbang, dan di sana orang membasuh korban bakaran. Dalam balai gerbang itu ada 2 meja sebelah sini dan 2 meja sebelah sana, tempat menyembelih korban bakaran, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Di samping kiri balai gerbang di sebelah luar ada 2 meja, dan di samping kanan balai gerbang itu juga 2 meja. Jadi di pintu gerbang itu ada 4 meja sebelah sini dan 4 meja sebelah sana. Semuanya 8 meja di situ untuk tempat menyembelih korban. Ada juga 4 meja lagi untuk korban bakaran yang diperbuat dari batu pahat. Panjangnya 1,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta, dan tingginya 1 hasta.
Di sana diletakkan perkakas-perkakas untuk menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan. Sekeliling ruangan itu dipakukan gantungan-gantungan yang panjangnya setapak tangan, dan di atas meja-meja itu diletakkan daging korban. Lalu dibawanya aku ke pelataran dalam. Sungguh, di sana ada 2 bilik, yaitu satu di samping pintu gerbang utara dan mukanya menghadap ke selatan. Satu lagi di samping pintu gerbang selatan dan mukanya menghadap ke utara. Ia berkata kepadaku, bilik ini yang mukanya menghadap ke selatan adalah bagi imam-imam yang bertugas di bait suci, dan bilik yang mukanya menghadap ke utara adalah bagi imam-imam yang bertugas di mezbah. Mereka ini adalah Bani Zadok, dan hanya golongan inilah dari Bani Lewi yang boleh mendekat kepada Tuhan untuk menyelenggarakan kebaktian. Ada pembagian-pembagian, bilik-bilik itu kamar-kamar ya. Ada pembagian-pembagian, ada kedisiplinan-kedisiplinan yang diterapkan di sini, yang diperlihatkan kepada Yehezkiel, tidak sembarang orang. Jadi ini bilik-bilik yang mukanya menghadap ke selatan itu khusus bagi imam-imam yang bertugas di bait suci. Sebaliknya, bilik yang mukanya menghadap ke utara, tadi yang selatannya ke utara itu imam-imam yang bertugas di mezbah. Mereka nggak campur-campur semau mereka saja. Ada aturan-aturan yang disiapkan di situ. Dan imam-imam yang bertugas di mezbah itu hanya dari Bani Sadok, dan hanya golongan inilah dari Bani Lewi yang boleh mendekat kepada Tuhan untuk menyelenggarakan kebaktian. Sudah ditetapkan oleh Tuhan dari Bani Sadok lah, dari Bani Lewi, golongan itu yang akan menyelenggarakan kebaktian. Nggak bisa nantinya bilang, ya kami juga dari Bani Lewi, kami yang akan mengadakan kebaktian. Sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi yang mau taat kepada aturan yang ada, pasti mereka yang akan menikmati di dalam bait suci. Ini kan masih di dalam nubuatan bait suci yang baru. Ayat 47, lalu ia mengukur pelataran dalam, itu suatu 4 persegi yang panjangnya 100 hasta dan lebarnya 100 hasta. Mezbah ada di hadapan bait suci. Wow, kalau kita baca seperti ini ya luar biasa. Nanti hanya Roh Kudus yang akan terus menolong kita mengerti satu demi satu yang belum kita mengerti hari ini. Tetapi saya percaya saat kita membaca lagi selanjutnya, kita akan dibukakan di tahap-tahap yang kita sudah bisa mengerti. Yang kita bisa mengerti sekarang, yang saya bisa mengerti kurang lebih di sini, bahwa untuk bait suci yang baru ini detail sekali Tuhan sudah perlihatkan kepada Yehezkiel yang saat itu masih di pembuangan. Akan seperti ini nantinya bait suci yang baru, ada ukuran-ukuran spesial yang nantinya kan ini harus diberitahukan kepada kaum Israel, supaya nantinya mereka saat membangun bait suci itu exactly seperti yang Tuhan sudah sampaikan. Dan di sini perlu ketaatan, nggak bilang nanti saya mau bikin bilik ini, tadi kan udah dibagikan bilik ini saya mau taruh untuk Bani Lewi dari suku ini, dari Bani Lewi yang ini. Tetapi mereka perlu menaati apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada Yehezkiel dan semua detail yang sudah ada, supaya nantinya mereka nggak salah. Makanya tadi dibilang, lihat dengan teliti, dengar dengan sungguh-sungguh, dan perhatikan baik-baik, karena memang banyak sekali ya. Kalau dia nggak teliti di sana bisa salah ukuran. Nah seperti inilah juga kita. Kenapa kita perlu membaca dengan baik-baik firman Tuhan, mengerti dengan tuntunan Roh Kudus, supaya nantinya di dalam mempraktekkannya kita nggak praktekkan sesuai dengan cara kita sendiri, sesuai dengan pengertian kita sendiri. Hanya Roh Kudus yang sanggup untuk membukakan revelation, pembukaan untuk kebenaran-kebenaran firman yang dia mau disampaikan kepada kita. Firman hari ini masing-masing Roh Kudus akan berbicara. Mungkin ada yang Roh Kudus berbicara tentang pohon kurma tadi, atau ada yang berbicara tentang telinga, berbicara tentang mata.
Roh Kudus tahu berbicara kepada kita masing-masing. Yang berikut, bait suci yang baru, ayat 48. Lalu dibawanya aku ke balai bait suci, dan ia mengukur tiang-tiang temboknya. Tebalnya 5 hasta yang sebelah sini dan 5 hasta yang sebelah sana. Lebar pintu itu 14 hasta dan dinding sampingnya masing-masing 3 hasta. Panjang bait suci itu adalah 20 hasta dan lebarnya 12 hasta. Orang dapat naik ke situ melalui tangga yang 10 tingkat, dan dekat kedua tiang tembok itu ada 2 tiang, satu sebelah sini dan satu sebelah sana. Amin. Nah, ini pembacaan firman Tuhan yang kiranya Roh Kudus yang akan menuntun kita mengerti. Tetapi kalau kita baca dari judul awal bahwa pasal 40 sampai 48 itu penglihatan tentang zaman baru, dan di perikop ayat pasal 40 ini pintu-pintu gerbang dan pelataran-pelataran bait suci yang baru. Nah, dalam hal ini kan bait suci, pengertian kita hari ini gereja. Nah, gereja itu adalah kita masing-masing ya. Bagaimana Tuhan itu mau untuk membangun kembali kita sebagai gerejanya Tuhan. Secara detail Tuhan mau bangun dari satu bagian ke bagian yang berikut dengan sangat detail. Bagaimana manusia lama kita sebagai gereja pribadinya Tuhan, pribadi yang Tuhan bentuk ini diperbaiki, diperbaharui dari satu bagian ke bagian yang lain. Dari hati kita yang lama yang banyak korengannya, banyak batunya, banyak duri-durinya, Tuhan mau diperbaiki satu demi satu. Ini yang saya bisa ngerti. Selebihnya saya cari sedikit penjelasan-penjelasan dari hamba Tuhan tentang Yehezkiel 40, karena benar kalau baca seperti ini apa yang saya bisa dapatkannya. Dan seperti itu bait suci gereja adalah kita. Gereja adalah umatnya, pribadi kita yang Tuhan mau perbaharui, karena berbicara tentang bait suci yang baru. Diperbaharui terlebih dahulu bait sucinya, diri kita. Saat diri kita sudah diperbaharui dari bagian luar, dari temboknya, dari bilik-biliknya, dari ruang depan, semua, seluruh hidup kita, Tuhan mau kita diperbaharui, gereja yang baru untuk Tuhan. Dan itu butuh waktu, itu butuh proses. Tuhan gak bisa mengubahkan satu kali langsung simsalabim dan jadi bait suci yang baru. Ada proses pembangunan. Nah, Tuhan mau membangun kita kembali, baitnya yang kudus, supaya setiap bagian dalam hidup kita akan semakin serupa dan segambar dengan Dia, semakin indah menyerupai Dia. Kalau dulunya kita sebagai bait sucinya yang banyak sekali enggak taatnya kepada Tuhan, banyak sekali takutnya, banyak sekali sombongnya, irinya, paniknya, mindernya, terlalu percaya diri yang berlebihan, banyak hal. Tuhan mau membantu kita menjadi bait suci yang sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita mau taat dengan ukuran-ukuran yang Tuhan sementara kerjakan dalam hidup kita. Proses pembangunan kembali, pastinya saat kita taat dibentuk oleh Tuhan, hasilnya akan indah dan menyenangkan Dia. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.